Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Faisal Akmal Ramsi. Saya dari kelas 10F yang akan menuntaskan tugas membuat video tentang bakteri, yaitu bakteri Deinococcus radiodurans. A few moments later. Deinococcus radiodurans adalah bakteri yang sangat unik dan dikenal dengan kemampuannya yang luar biasa untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Lalu, Deinococcus radiodurans memiliki ciri sebagai berikut. 1. Ketahanan ekstrim seperti radiasi. Deinococcus radiodurans sangat tahan terhadap radiasi ionisasi seperti sinar gamma dan juga sinar X. Bakteri ini mampu memperbaiki kerusakan DNA yang sangat parah akibat radiasi dengan sangat cepat dan efisien. Lalu ada dehidrasi. Bakteri ini juga dapat bertahan hidup dalam kondisi sangat kering atau dehidrasi dalam waktu yang lama. Lalu ada suhu ekstrim. Deinococcus radiodurans dapat bertahan hidup dalam rentang suhu yang sangat luas, baik suhu tinggi maupun suhu rendah. Lalu ada vakum. Bakteri ini juga dapat bertahan hidup dalam kondisi vakum. Lalu ada asam. Deinococcus radiodurans tahan terhadap asam dengan konsentrasi tinggi. 2. Ada mekanisme pertahanan apa sih yang membuat bakteri ini sangat kuat? Yang pertama, perbaikan DNA. Bakteri ini memiliki sistem perbaikan DNA yang sangat efisien. Ketika DNA rusak akibat radiasi atau faktor lingkungan lainnya, bakteri ini mampu dengan cepat mengidentifikasi dan memperbaiki kerusakan tersebut. Lalu yang kedua ada proteksi protein. Deinococcus radiodurans memiliki mekanisme untuk melindungi proteinnya dari kerusakan akibat oksidasi. Yang ketiga ada formasi tertrat. Setelah perlahan, sel-sel anak seringkali tetap bergandengan berbentuk kelompok 4 sel yang disebut tetrat. Hal ini memberikan perlindungan tambahan bagi sel-sel baru. Deinococcus radiodurans atau biasa disebut sebagai si pencari makanan ekstrim. Deinococcus radiodurans adalah bakteri terkenal dengan kemampuan bertahan hidup di lingkungan ekstrim, termasuk paparan radiasi tingkat tinggi. Namun, bagaimana bakteri ini mencari makanan di lingkungan yang seringkali sangat terbatas nutrisi? Berikut cara Deinococcus radiodurans mencari makan. Meskipun penelitian masih terus berkembang, secara umum Deinococcus radiodurans memiliki beberapa mekanisme untuk mencari dan memanfaatkan sumber makanan. 1. Ada metabolisme serbaguna. Berbagai sumber energi bakteri ini mampu memanfaatkan berbagai jenis senyawa organik sebagai sumber energi, mulai dari gula sederhana hingga senyawa kompleks seperti protein dan juga lipid. Adaptasi yang cepat. Deinococcus dapat menyelesaikan enzim-enzim metabolismenya dengan sangat cepat untuk mencerna berbagai jenis nutrisi yang tersedia di lingkungannya. Kedua, efisiensi energi. Pertumbuhan menjadi lambat. Untuk bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim dan seringkali miskin nutrisi, bakteri ini justru tumbuh lebih lambat dibandingkan bakteri lain. Pertumbuhan yang lambat ini memungkinkan mereka menggunakan energi secara lebih efisien karena memakan waktu yang lebih lama. Mekanisme perbaikan DNA. Kemampuan bakteri ini memperbaiki DNA yang rusak dengan sangat cepat memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam kondisi yang merusak DNA, seperti paparan radiasi. Ini juga berarti mereka dapat mengalokasikan lebih banyak energi untuk pertumbuhan dan reproduksi. Lalu di mana sih bakteri ini sering ditemukan? Bakteri ini sering ditemukan di lingkungan radiasi seperti reaktor nuklir atau tempat pembuangan limbah radioaktif. Lalu biasanya juga ditemukan di tempat kering seperti gurun atau tanah yang sangat kering. Lalu bisa juga ditemukan di permukaan batu di mana mereka dapat bertahan hidup dengan memanfaatkan sedikit sekali nutrisi yang tersedia. Lalu bagaimana sih cara reproduksi dari bakteri radiodurans? Bakteri radiodurans, si bakteri super yang tahan radiasi, bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut pembelahan binar. Nah, ada beberapa proses pembelahan binar pada Deinococcus radiodurans. Yang
pertama ada replikasi DNA. DNA bakteri ini yang sering kali terfragmentasi akibat paparan radiasi memiliki kemampuan perbaikan yang luar biasa. Sebelum pembelahan, DNA akan direplikasikan secara lengkap untuk menghasilkan dua salinan yang identik. Kedua, pertumbuhan sel. Setelah replikasi DNA selesai, sel bakteri akan tumbuh, membesar. Ketiga, pembelahan sel. Sel bakteri akan membelah menjadi dua sel anak yang identik secara genetik. Setiap sel anak akan menerima satu salinan DNA yang telah direplikasikan. Keunikan reproduksi Deinococcus radiodurans. Yang pertama ada ketahanan terhadap radiasi. Salah satu ciri khas bakteri ini adalah kemampuannya memperbaiki DNA yang rusak akibat radiasi dengan sangat efisien. Mekanisme perbaikan DNA yang kompleks inilah yang memungkinkan bakteri ini untuk tetap dapat bereproduksi meskipun mengalami kerusakan genetik yang parah. Yang kedua ada formasi tetrad. Setelah pembelahan, sel-sel anak seringkali tetap bergandengan membentuk kelompok 4 sel yang disebut tetrad. Hal ini memberikan perlindungan tambahan bagi sel-sel baru. Peran Deinococcus radiodurans di kehidupan. Secara umum, Deinococcus radiodurans lebih cenderung memberikan manfaat daripada merugikan. Berikut beberapa potensi dan manfaatnya. Yang pertama, bioremediasi. Bakteri ini dapat digunakan untuk membersihkan lingkungan yang terkontaminasi oleh bahan radioaktif atau polutan organik berbahaya. Kemampuan untuk mendegradasi senyawa tersebut membuatnya menjadi kandidat yang sangat potensial untuk bioremediasi. Yang kedua, astrobiologi. Penelitian tentang Deinococcus radiodurans dapat memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya kehidupan di planet lain selain di bumi dengan kondisi ekstrim seperti ke Mars. Lalu yang ketiga ada bioteknologi. Mekanisme perbaikan DNA pada bakteri ini menginspirasi pengembangan teknologi baru seperti penyimpanan data yang lebih tahan lama atau pengembangan organisme yang tahan terhadap stres lingkungan. Yang keempat, penelitian dasar. Radiodurans merupakan model yang sangat baik untuk mempelajari mekanisme perbaikan DNA dan toleransi terhadap stres tingkat pada seluler. Kesimpulannya, secara singkat, Deinococcus radiodurans adalah organisme yang unik dan menarik dengan potensi aplikasi yang sangat luas. Kemampuannya untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sangat ekstrim membuatnya menjadi subjek penelitian yang sangat menarik di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mungkin sekian saja video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.